Oke, teman-teman, hari ini saya mau memberitakan kabar yang sedang viral-viralnya di Vietnam ya. Seperti apa kabarnya? Ya, sebelum saya mau melanjut ini, saya mohon kepada teman-teman untuk jangan lupa teman-teman subscribe channel ini biar saya semakin semangat untuk memberitakan atau untuk membicarakan tentang sepak bola Asia Tenggara. Dan jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar di kolom komentar nanti. Teman-teman ya, Vietnam gak tinggal diam selama ini, dibantai 3-0 di Bukit Jalil oleh Malaysia. Lalu kemudian ya sebelumnya Indonesia ya tentunya ya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia membantai Vietnam di GBK itu 1-0, lalu kemudian datang ke Vietnam bantai Vietnam dengan skor 3-0. Nah, lalu mulai itu protes ya, mulai protes pencinta sepak bola Vietnam mengatakan ini kenapa kita kok bisa dikalahkan oleh Indonesia. Ternyata semenjak itulah pesepak bola Vietnam ini redup ketika mereka menjamu Vietnam di Bukit Jalil. Vietnam tersungkur di Bukit Jalil dengan skor 4-0. Ternyata pemerintah Vietnam itu tidak tinggal diam. Dia ternyata mengamati kenapa ini sepak bola kita ini. Pemerintah Vietnam juga mendengar aspirasi masyarakat sepak bola atau pencinta sepak bola di Vietnam mengatakan bahwa ini kenapa Federasi Sepak Bola Vietnam ini tidak bisa menaturalisasi pemain asing yang sudah lama bermain di liga domestik. Pemerintah Vietnam ini mendengar ya bagaimana rintihan-rintihan para pundit-pundit Vietnam ini ya mengeluhkan, ayo dong please, apa yang terjadi di dalam tubuh Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF ya. Ini melakukan secara total ya revisi undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Itu yang dilakukan oleh pemerintah untuk membela atau untuk menolong Federasi Sepak Bola Vietnam. Nah, berdasarkan aturan yang baru disahkan, individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam pembangunan dan perlindungan negara Vietnam atau dinilai memberi manfaat besar bagi publik sosialisasi Vietnam dapat mengajukan kewarganegaraan Vietnam tanpa harus memenuhi sejumlah syarat administratif yang selama ini dianggap menyulitkan. Oke, memang ya inilah yang terjadi selama ini ya, bagaimana Vietnam itu sangat sulit untuk menaturalisasi pemain-pemain asing ataupun pemain-pemain yang memiliki keturunan Vietnam ya, karena banyak sekali persyaratan-persyaratan. Nah, kemudahan baru permohonan naturalisasi di Vietnam ini teman-teman ya, mereka yang masuk kategori tersebut kini bisa dikecualikan dari kewajiban memenuhi persyaratan seperti kemampuan berbahasa Vietnam, durasi tinggal di wilayah Vietnam, serta bukti kecukupan ekonomi untuk hidup di negara tersebut ya. Tak hanya itu, permohonan juga diperbolehkan untuk setiap pemegang kewarganegaraan asing dengan catatan memenuhi dua syarat utama yang selama ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki hubungan darah dengan warga negara Vietnam dan atas persetujuan presiden. Nah, bagi mereka yang bermukim di luar negeri, permohonan juga bisa diajukan melalui kantor perwakilan diplomatik Vietnam di luar negeri atau kalau di kita KBRI ya. Kemudahan akses bagi diaspora dan pemain keturunan Vietnam yang ingin kembali membela negara leluhurnya. Wah, ini nih dampak besar ya, dampak langsung bagi dunia sepak bola Vietnam atau Asosiasi Sepak Bola Vietnam. Ini banyak banget ya teman-teman, saya lihat berita di Vietnam itu ya, banyak banget netizen Vietnam yang menganggap bahwa kabar ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam ini ternyata memang diterima sangat gembira. Seluruh masyarakat pecinta sepak bola Vietnam mengatakan, kenapa nggak dari dulu? Kenapa kita diduluin sama Indonesia? Kenapa kita diduluin sama Malaysia? Ketika kita dicukur Indonesia, dicukur sama Malaysia di Bukit Jalil, kenapa kita baru berpikir sekarang, kata mereka. Nah, bagi Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF, regulasi ini bagaikan hujan deras di tengah kemarau panjang ya. Pasalnya, selama ini proses naturalisasi pemain, terutama pemain keturunan Vietnam atau pemain asing yang sudah lama berkarir di liga domestik, terhambat karena syarat administratif yang sulit
Jadi memang benar-benar ya kita lihat ya teman-teman ya, memang dari dulu Vietnam itu memang sangat sulit untuk menaturalisasi pemain. Karena itu tadi ya banyak persyaratan-persyaratan yang sulit dijangkau oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Nah, sekarang itu banyak perubahan-perubahan di Vietnam teman-teman ya. Kayak contoh ya, kita lihat banyak banget investor-investor itu yang lari ke Vietnam karena sekarang kemudahan undang-undangnya mereka itu udah sangat mudah sekarang ya, jadi nggak ribet-ribet. Misalnya mau buka usaha di sana nggak harus izin sini, udah satu pintu saja. Oke, saya mau buka usaha, saya mau buka lapangan pekerjaan, tolong izinkan saya untuk membangun usaha saya di sini. Katanya itu sangat mudah banget dibanding Malaysia, Indonesia. Makanya banyak investor-investor itu yang menginvestkan uangnya itu ke Vietnam teman-teman. Ternyata karena itu tadi. Tapi tentu revisi undang-undang kewarganegaraan ini baru diselesaikan teman-teman. Ya tapi kalau untuk berbisnis itu sudah lama. Makanya banyak orang yang mengatakan ya udah kalau mau investasi udah ke Vietnam aja, nggak ribet katanya. Nah ini dampak bagi pesepak bola nanti. Artinya ya Malaysia sudah harus hati-hati dari sekarang ketika nanti Harimau Malaya bertandang ke Vietnam. Tiba-tiba nyampe di sana berubah semua itu muka pemainnya, bule semua. Ketar-ketir gitu Malaysia. Karena apa yang dilakukan oleh Malaysia ketika Vietnam datang ke Bukit Jalil, semua pemainnya berubah. Pemain Harimau Malaya itu berubah. Tidak pernah dipikirkan oleh pelatih Vietnam. Yang sebelumnya dia harus, oh kamu harus jaga ini, kamu harus jaga ini, kamu harus jaga ini. Pas gitu nyampe ke Bukit Jalil, what? Ini kok berubah semua, ini kenapa bule semua ini yang main ini? Nah gitu teman-teman ya. Itulah berita yang saya sampaikan hari ini teman-teman, karena ini sedang hangat-hangatnya di pecinta sepak bola Vietnam. Artinya rivalitas kita nanti semakin kenceng ya. Kalau gini, rivalitas itu bukan berarti masuk ke lapangan senggol dikit berantem, bukan itu teman-teman. Rivalitas itu kita akan melihat nanti bagaimana Asia Tenggara ini memperlihatkan permainan yang cantik ya, yang tidak lagi senggol dikit berantem kayak Myanmar tuh. Makanya Myanmar itu nggak pernah maju-maju karena yang dibawa ke timnas itu pemain kungfu semua. Pemain gulat semua yang dibawa masuk ke lapangan, disenggol dikit dia refleks. Karena apa? Dia udah biasa biasa gulat dia. Makanya Vietnam itu nggak maju-maju. Nah kita lihat bagaimana Timor Leste ya. Timor Leste beberapa tahun yang lalu itu emosional yang kenceng ya Timor Leste. Tapi sekarang mereka sudah mulai berpikir bahwasannya ternyata sepak bola itu nggak harus pakai emosi. Harus pakai apa? Ya harus pakai skill. Kalau pakai emosi nggak akan kelar. Yang ada kita berantem di lapangan. Kan gitu ya teman-teman. Bagaimana kita melihat Vietnam sebelum-sebelumnya juga yang diturunin itu orang pemain gulat semua. Yang kita lihat dari dulu adalah Thailand ya, karena memang perubahan Thailand itu kan pelan-pelan tapi pasti ya. Ketika kita lihat bagaimana Thailand cara bermain di lapangan, wah ini keren. Seni yang dia lihat ya, bukan emosional. Nah tapi alhamdulillah sekarang Indonesia dengan pemain-pemainnya yang tingkat dunia, lalu kemudian sekarang Malaysia, lalu kemudian nanti ketika Vietnam sudah banyak menaturalisasi pemain, ini akan menjadi persaingan atau rivalitas lapangan. Itu baru namanya rivalitas lapangan. Karena apa? Yang mereka lihat itu adalah skillnya. Kita akan melihat bola atau pemain bola di lapangan itu dengan wah ini keren nih gitu. Gede-gede kecenggol, oh maju mau tonjok. Itu namanya bukan rivalitas, itu pemain kungfu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, berita viral yang sedang hangat-hangatnya di Vietnam, karena banyak sekali masyarakat Vietnam yang antusias ya, yang gembira dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam, memudahkan bagi pemain-pemain asing untuk mendapat paspor Vietnam. Oke, dan ini juga untuk memudahkan Federasi Sepak Bola Vietnam untuk mendapat pemain-pemain asing. Ya mungkin nanti setelah ini kan mereka langsung talent coaching ya ke Amerika. Mana? Mereka dulu pernah ke Amerika kan, pasti orang Amerika ada yang tinggal di situ kan. Datang ke Amerika, kamu orang Vietnam nggak? Nenek kamu yang mana? Kalau nggak kamu punya duit nggak? Ayo kita tinggal di Vietnam. Gak gitu juga. Kayak udah mau ngajak ini aja. Itu teman-teman. Oke. Sebelum saya tutup video ini, teman-teman jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.